sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat daunnya serta buahnya, 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ludin 0504 dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 bersama Ustadz Kondang, Ustadz Abdul Somad yang akan dilaksanakan malam nanti di Gor Batu Raja. Oke guys, ikuti nanti bagaimana ceramah dari Ustadz Abdul Somad hanya di Ludin 0504. Saat ini kita lagi melihat kondisi persiapan untuk kegiatan nanti malam, guys. Kemungkinan jemaah yang hadir akan membludak. Jadi memang tepat kegiatan ini dilaksanakan di Gor Batu Raja yang bisa menampung ribuan jemaah yang nanti malam akan hadir di acara Tabligh Akbar Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad. A few moments later, a few inches later. Oke guys, sekarang lagi menunggu posisi Ustadz Uasnya. Sebentar lagi akan menuju ke lokasi. Beliau akan memberikan ceramah. Kita lihat di sini adalah posisi kedatangan beliau. Sebentar lagi Ustadz Uas akan tiba di lokasi. Sedangkan para jemaah sudah menunggu dengan antusias yang cukup tinggi. Mobil yang membawa Ustadz Abdul Somad sudah tiba dan sebentar lagi akan memasuki ruangan Gor. Alhamdulillah, antusias dari jemaah cukup bahagia menyambut kedatangan Ustadz Abdul Somad.
Allahu Akbar. Ustaz. Sepertinya tidak bisa menjangkau sampai ke depan, guys, karena pengunjung terlalu ramai. Sambutan dari PJ Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berjibaku, yang sudah bahu-membahu dengan penuh semangat dari Pemkab Oku, PT Semen, DPR, AOC, Bank Sumsel, dan terima kasih ketika kami ucapkan kepada seluruh jemaah pada malam hari ini yang sudah datang buat dulu dari jam 3 sore. Dari jam 3 sore sudah memenuhi gor ini. Mohon ini jangan dijadikan pertemuan pertama dan terakhir. Kami mohon ini titipan dari masyarakat Oku, kalau bisa minimal setahun 2 kali datang ke Oku, Pak. Betul nggak? Ya. Itu minimal. Tausiah bersama Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad dengan hormat kami mohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mampu cukup. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum berbuku. Udah makan? Apa kabar semua jamaah, sehat? Badan sehat? Hati sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Ini yang paling kuat. Alhamdulillahirabbil semuanya dalam rahmat, ridho, taufik, hidayah, inayah Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati ala sayyidina Muhammad wa asrini zalimin bizalimin wa asri bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dah, turunkan tangannya, yang lama-lama nanti ketiak basah. Ustaz Somad, ini gor ini baru pertama kali dipakai tabligh akbar. Selama ini dangdut, tapi tidak seramai ini. Malam bulan Ramadan penuh kemuliaan,
melimpah ruah dari mulai luar sampai dalam. Tadi di dalam mobil saya sempat cemas, ini kalau sampai saya keluar Bapak TNI Polri tidak mengawal, bisa balik tinggal kolor ini. Menjadi calon pemimpin masa depan Sumatera Selatan, pemimpin OKU, pemimpin NKRI. Allahu Akbar. Kenapa yang Ustaz doakan anak muda aja, yang tua-tua sudah dimintai malaikat maut? Bukan begitu. Yang tua-tua ini udah baik semua, betul? Kalau udah tua tak baik juga kapan lagi? Sudah bau tanah, sudah di pinggir liang lahat, akan masuk ke lubang tanah dimakan cacing. Tapi anak-anak muda yang bersemangat, tidak ada anak muda Batu Raja yang pacaran malah. Kakak saya, keponakan saya, bersama kita di Batu Raja, bersama kita di OKU, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Malam ini yang akan kita bahas adalah 5 pelajaran yang kita bawa keluar dari Ramadan. Kita bawa 11 bulan, kita bawa tahun 1445 sampai kita mati menghadap Allah. Setuju? Siap? Betul? Jangan ada dusta di antara kita. Yang pertama, selama ini malam yang keberapa ini? Malam 28, malam 24. Selama 23 malam kita diajarkan bangun makan sahur. Makan sahur itu tujuannya apa? Supaya badan kuat, betul? Supaya tidak kelaparan, betul? Supaya bertenaga waktu siang, betul? Tapi tujuan intinya adalah supaya bangun malam tahajud. Bagi yang belum tahajud udah 23 malam, mudah-mudahan nanti malam tetap bisa bangun. Kalau nanti malam bangun, dibuka mata tengok jam dinding, alhamdulillah. Kalau nanti malam bangun, dibuka mata ditengok handphone masih menyala, alhamdulillah. Tiba-tiba nanti malam buka mata gelap, dipegang ujung kain tak berjahit lagi. Tiba-tiba keluar suara marabbuka. Bisa balik lagi ke dunia? Balik jadi hantu. Kita semua akan menghadap Allah. Yang kita bawa adalah tahajud malam. Yang belum tahajud, malam ini insya Allah tahajud. Bangun malam yang pertama, sholat sunat wudhu. Sholat sunat? Bukan nasi wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat taubat, bukan tauco. Habis itu sholat sunat tahajud. Jangan witir lagi. Kita udah witir tadi, jangan witir lagi. Ustadz Somad berangkat dari Palembang jam 9 pagi. Tausiah di Masjid Ustadz Kemas Ali Pesantren Asmaul Husna. Habis itu lanjutkan lagi perjalanan kemana tadi Habib Madi? Kita lanjutkan tadi ke Masjid Pak Gubernur, Masjid Al-Aiza. Habis itu sampai kemari. Ini jangan-jangan Ustadz Somad ini belum tarawih ini. Sempat kami tadi sholat tarawih, mandi, ganti baju, sorban saya tak laku di Batu Raja. Diganti oleh Pak Bupati sorban yang baru, kenang-kenangan. Lalu kemudian sampailah kemari. Ini tausiah saya yang kelima hari ini. Yang pertama tausiah subuh, habis itu kajian dengan ibu-ibu pesantren Asmaul Husna, habis itu khutbah Jumat, habis itu pengajian bapak-bapak kultum setelah khutbah Jumat, setelah itu di Masjid Al-Aiza, dan yang sekarang yang keenam ini rupanya. Tadi saya menyangka ini nampaknya, sampai saya WA ke rumah, ke orang rumah, tolong doakan, ini ujian berat ini.
Jadi kalau kita katakan kita ini lemah, kekuatan dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Beruntungnya ibu-ibu yang selama 23 malam ini dibangunkan suaminya, diambil suaminya air, dipercikkannya ke wajahnya. Wake up my darling, wake up my honey, oh so sweet. Oh, mati. Rahimallahu mar'an, Allah memberikan rahmatnya kepada suami. Aiqadha ahlahu, dibangunkannya istrinya untuk tahajud malam. Saya tanya, tak usah jawab, dalam hati saja. Ibu-ibu pernah dibangunkan suaminya untuk tahajud malam? Toilet dia takut. Jangan sampai ada catatan nanti ditunjukkan di hadapan Allah. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, kencing, 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 kencing. Bangun malam cuma untuk bangun. Di sujud terakhir, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu. Ini sekarang banyak orang iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Iyyaka na'budu wa penasehat spiritual nasta'in. Iyyaka na'budu wa pegandaan uang nasta'in. Meminta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Adapun dosa-dosa kita yang lalu mudah-mudahan diampunkan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, seperti bayi yang keluar dari rahim. Ustaz Somad kemarin di GOR katanya hutang sudah lunas, bisa diputar lagi ceramah. Ini ceramah Ustaz Somad malam ini bagi adik-adik yang lupa bawa pena, kertas, tinta yang tak menulis, gak apa-apa, gak masalah, bisa dites. Narkoba, sakau, mudah-mudahan tak diulangnya lagi. Taubat nasuha, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah pakai poin? Pada malam hari ini akan disampaikan adalah 5 poin supaya jamaah yang bingung, yang ragu-ragu, kenapa ceramah ini tak selesai-selesai dari tadi. Nah, dihitungnya sendiri. Asal udah selesai 5 poin ini, kita pun akan pulang dengan tenang. Jangan sampai begadang, tidak tidur malam, karena janji kita malam ini kita akan bangun sholat tahajud. Pulang dari GOR ini, pulang langsung tidur. Bisa? Saya tak bisa tidur Pak Ustadz karena selalu nonton TV. Matikan TV-nya. Saya tak bisa tidur karena radiasi handphone di mata. Matikan handphonenya. Tapi Pak Ustadz tak bisa tidur ini dipaksa. Yang tak bisa tidur pulang dari sini mampir di warung makan antimo. Beli 1 langsung, insya Allah langsung tertidur. Tapi jangan sampai makannya 1 papan. Itu kalau dimakan 1 papan bangunnya pas malam takbir. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ibadah kita namanya siap. Hebat di Batu Raja ini. Kalau di tempat lain saya tahu siap itu bercampur aduk. Tadi saya tengok di Instagram yang Ustaz Abdul Somad official followernya 7 juta itu. Inilah jamaah, maksudnya yang belum follow.
Tadi saya baca di komen, kenapa jamaah Ustadz Somad campur aduk laki-laki perempuan? Anda tadi saya baca di komen. Kalau kalian mau melihat jamaah yang tak campur aduk, datanglah ke Batu Raja. Laki-laki semua tak bercampur. Perempuan di mana? Di atas perempuan semua. Siapa yang mengatakan perempuan dilecehkan, direndahkan, disepelekan dalam Islam? Agama Islam agama yang diskriminatif, merendahkan perempuan. Datang kalian ke Batu Raja, perempuan di atas dimuliakan. Allahu Akbar. Tolong adik-adik yang punya kamera nampakkan, inilah perempuan di Batu Raja, dimuliakan, dihormati, dihargai, luar biasa, lebih tinggi daripada Ustadz lagi. Saya sangka saya yang paling tinggi tadi. Dibuatkan pentas, habis pentas ada karpet, karpetnya 2 lapis, aku yang paling tinggi. Tengok rupanya ibu-ibu paling tinggi. Itu ada pula laki-laki. Oh, ini mereka ini sebagai pengawalnya, pengawal. Itu ada pula ibu-ibu. Itu saya sangka laki-laki, rupanya perempuan. Satpol PP, mantap. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira berani tak orang meminang perempuan Satpol PP? Allahu Akbar. Poin yang kedua, ibadahnya namanya siam. Siam itu artinya imsak. Imsak itu artinya apa, Mak? Ini nanti ada anak-anak yang bertanya ke emaknya, Mama, imsak itu artinya apa, Mak? Imsak itu artinya itu sirine. Imsak itu artinya menahan, mulut ditahan, leher ditahan. Siang Ramadan leher ditahan, betul? Mana ada lewat di leher orang beriman macam-macam. Coba kalau di luar Ramadan macam-macam, jam 9, jam 10 lewat. Ayam pop, ayam mati, ayam hutan, ayam sungsang, ayam patah, semua lewat. Tapi begitu bulan Ramadan, lehernya imsak, tak boleh ada yang lewat. Matanya imsak, tidak melihat yang haram. Betul Pak Ustaz. Suami saya kalau udah bulan puasa memang matanya tak melihat apa-apa Pak Ustaz. Dari mulai makan sahur sampai azan maghrib baru bangun. Ada orang begini di Batu Raja? Enggak ada, saya yakin tak ada. Dulu memang ada, dulu pernah ada, tapi udah meninggal. Semakin besar masjid, semakin besar kipas anginnya, semakin banyak AC-nya. Ini saya takut juga, saya terlalu takut lepas cincin ini. Ini bukan cincin sembarang cincin. Cincin ini dikasih orang Batu Raja, katanya batu Sulaiman. Bayangkan, coba bayangkan, Nabi raja di raja, nama ayahnya King David, Nabi Daud, anaknya namanya King Solomon, Nabi Sulaiman. Rupanya batunya ada di Batu Raja. Allahu Akbar. Dan kabarnya kalau pakai batu Sulaiman ini duduk di rumah makan gak bayar, tapi duduk aja jangan makan. Takut saya tadi pas begini kan lepas pula, itu hilang, kemana mau dicari? Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami di Batu Raja ini mata kami imsak, mulut tak boleh membicarakan aib orang lain, ribah, namimah. Biasanya ibu-ibu kalau udah jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 makin kencang, kabarnya anak saya menantu, saya lagi, saya menantu. Tapi begitu bulan Ramadan, asal ada orang menelpon, gimana kabarnya anak saya lagi, saya bini saya, imsak. Ingat ceramah Ustaz Somad, mulutnya imsak, tahan. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Siap menjaga mulut, siap menjaga lisan. Yang paling kuat penjaranya adalah lidah. Lidah ini penjaranya 2 lapis. Lapisan yang pertama gigi, lapisan yang kedua bibir. Bibir dan gigi memenjarakan lidah, tapi lidah selalu keluar dari mulut membicarakan aib orang lain. Mudah-mudahan di bulan Ramadan sampai nanti Syawal kita selamat daripada ribah dan namimah ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Dulu
Dulu orang bicara pakai mulut, sekarang tidak pakai mulut, diam aja, tapi tangan wah grup habis. Kalau lah jempol ini bisa bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya cek dulu baterai saya ya. Oh masih ada. Yang handphonenya ada senternya hidupkan. Yang tak ada senternya tak usah hidupkan. Simpan aja. Nanti balik ke rumah campakkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Matikan. Nanti baterai habis, bini miss call, tak balik-balik. Saya juga yang salah. Kenapa bang tak balik? Handphone aku mati. Gara-gara apa? Ustaz Somad tadi selawat habis baterai. Padahal dia tak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, ibadah kita adalah lis-shaimi farhatani. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, berbahagia ketika berbuka puasa. Bapak Ibu waktu buka puasa bahagia? Senang? Saya senang sekali buka puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keberkahan buka puasa. Maka ketika buka puasa itu azan pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi sebelum buka puasa rasanya air sungai Musi itu mau diminum semuanya. Tegak di atas jembatan Ampera, menengok air sungai Musi ke bawah macam teh tarik. Tinggal ngasih es saja sedikit. Rasanya semua orang menengok ibu-ibu pakai jilbab warna merah macam semangka. Ada semua menunya, penuh meja makan. Begitu 2-3 teguk air, bang, tengok bang mubazir, tengok mubazir. Kenapa manusia dilupa? Karena manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Jadi kalau lupa ceramah itu biasa. Saya kalau disuruh ulang lagi ceramah ini tak ingat. Jadi kalau cara jamaah nanti ditanya istrinya, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Jangankan aku, Ustaz Somad pun tak ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih parah, lupa anak, lupa bini, lupa kampung, lupa rumah, lupa nama. Itu bukan manusia, itu namanya amnesia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyakit amnesia. Orang yang selalu berzikir baca Quran diselamatkan dari pikun di hari tua. Contohnya mana? Ini jamaah ini ingatannya kuat-kuat semua insyaallah, amin. Terutama kuat ingatan menjelang buka puasa. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam itu tidak tepat waktu, orang Islam itu molor, orang Islam itu tidak on time, orang Islam itu jamnya jam karet, salah. Orang Islam paling tepat waktu kapan? Berbuka baik keluar rumah menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah. Dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini tadi yang datang dari jam 3 tadi itu dapat pahala jihad jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Jam 10 lewat 20 maka sampai jam 11 nanti dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah insyaallah, amin. Setelah jam 11 pulang ke rumah. Jangan pula nanti tak balik sampai sahur, besok pagi bininya bertanya, bang tak pulang? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Selesai dari pengajian pulang dengan tertib, oke? Bisa? Janji? Allahu Akbar.
Jadi ibadah yang ketiga adalah saat buka puasa. Saya Pak Ustadz melaksanakan sunnah Nabi, makan saya tak banyak, persis seperti yang Ustadz ceramahkan. Kurma itu ganjil-ganjil aja, 1, 3, 5, saya langsung kenyang. 3 biji, 3 kotak Pak Ustadz. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau puasa menyentuh lambung, buka puasa nasi tinggi membumbung. Bagi adik-adik yang punya usaha baju kaos, boleh ditulis di belakang, kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Bagian depan, kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Tapi baju-baju kaos yang model begini jangan dibawa sholat tarawih. Nanti kawan nengok wassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengoklah anak-anak muda Batu Raja malam ini, bajunya baju koko, baju polos, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini semuanya menjadi calon pemimpin masa depan. Yang di hadapan saya, Pak Ustadz dari tadi anak muda terus. Kami yang tua-tua ini, saya tidak ada melihat orang tua, nampak saya muda semua. Saya sudah tua Pak Ustadz. Bapak tidak tua, Bapak hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Dulu ini banyak anak-anak muda yang malam ini umur 18, 19, 20. Saya masih ingat dulu waktu sekolah di Medan tahun 1992, umur 15 tahun kelas 2 SMP, cabut dari sekolah ke lapangan Merdeka, mau menengok Kiai Haji Zainuddin MZ turun dari helikopter. Lari kami menengok dia di atas mimbar ternama. Perasaan saya sekarang dengan dulu tak berubah. Padahal dulu umur saya 15, sekarang udah 25. Biasa. Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak pernah tua. Yang tua itu matanya, yang tua itu telinganya, yang tua itu tenaganya, yang tua itu kulitnya. Tapi rasanya tetap macam tahu. Kalau tak percaya tanyalah sama kakek-kakek yang udah tua, tanya deh, kek masih muda, masih men. Pak orang cerita sedang pengajian, Pak Ustaz, ternyata Ustaz Somad itu lebih ganteng daripada yang dia tengok itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari raut wajah, dari senyum dan tawa, semua jamaah malam ini berbahagia. Kita mesti bahagia karena setan masuk dari pintu susah hati, galau, gabut. Kalau kita susah hati, setan datang. Makanya setan merasuk orang yang dalam keadaan susah, duduk di depan rumah termenung tak tentu arah, lama-lama masuk setan. Makanya kita mesti bahagia, tapi bahagianya karena Allah. Malam ini kita bahagia karena Allah, bahagia karena bertemu dengan para habaib, bahagia bertemu dengan para penghafal Quran, bahagia bertemu di bulan Ramadan, bahagia dalam sholawat, zikir dan doa. Mudah-mudahan kebahagiaan ini membuat kita senantiasa istiqomah dan kita mati husnul khatimah dalam kalimat la ilaha. Buka puasa jangan pakai es, karena leher kita ini kering 1 hari tak kena air. Sama macam knalpot sepeda motor yang panas, coba siramkan air es, mengelupas, lekang. Kenapa Ustaz Somad ceramah menggelegar? Karena saya tak minum es. Kalau minum es saya hilang suara. Makanya kalau sayang sama Ustadz, jangan kasih dia minum es, kasih dia air hangat. Jangan kasih dia minum gula, karena kalau kasih minum gula, gula itu merusak pita suaranya. Nanti dia ceramah, ya datang anak-anak, Ustadz itu siapa? Ustadz apa zombie ini? Kalau sayang sama Ustadz, beginilah caranya. Nangka ada, pas mau dimakan rupanya keramik, kaca. Disangkanya Ustaz Somad kuda kepang. Malam ini kita semuanya berbagi manfaat para shaiman. Siapa yang menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa,
kana lahu mithlu ajri shaim. Dia dapat pahala orang yang berpuasa. Di rumah ada bapak, ada ibu, ada anak 4 orang. Siapkan kolaknya 6. Loh, kolaknya kenapa 6? Kita kan di rumah 4. Di belakang ada anak yatim, ada mahasiswa yang menjadi imam di surau langgar musola. Kalau makanan itu enak lewat di tenggorokan kita jam 6, maka tenggorokan mereka juga makanannya lewat jam apa pula jam 11? Jam 6. Jangan jam 11 malam balik dari pengajian rasakan kolak. Ini mau bahas besok. Pergi antar ke belakang. Dimakan anak yatim lah kolak tuh jam 11 malam. Mak, masam mak, makan aja lah nak, sedekah orang. Jam 11 dimakannya, jam 12 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diperiksa ke rumah sakit umum, penyebab kematian kolak basi. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wala ya'uddu ala ta'amil. Hati-hati, pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang yang mengejek agama kafir. Pendusta agama adalah orang yang mendustakan agama karena dia menyia-nyiakan anak ya. Beli baju 3. Kenapa bapak beli baju 3? Anak kita kan 2. Kenapa beli baju 3? Di belakang ada anak yatim, ma. Saya yang beli, kamu yang antar. Kalau bapak yang beli baju, yang antar ibu. Jangan bapak yang antar. Nanti bapak yang antar rupanya ma anak yatim itu cantik pula. Pecah perang dunia ketiga, hancur. Siapa yang salah? Ustadz Somad. Siapa yang menyuruh abang mengantar ke sana? Ustadz Somad. Memang Ustadz itu Ustadz sesat. Aku juga yang kena. Jadi nanti bapak yang beli, ibu yang antar. Kalau kita melihat anak kita ganteng, kita tengok anak kita cantik, pakai baju baru, maka kita ingin anak yatim juga berbagi. Inilah kenikmatan di bulan puasa, berbagi. Kami dulu di Mesir, tanya Ustaz Irawan Takwa, beliau ini sekjen Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah, Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Libya, Sudan. Itu sekjennya adalah beliau, Sekjen Jalinan Alumni Timur Tengah, orang Sumatera Selatan, kawan senior Ustaz Somad. Allahu Akbar. Nah, dulu waktu kami di Mesir, itu selama 4 kali Ramadan, 4 kali bulan puasa, tidak pernah masak buka puasa. Terus makannya di mana Pak Ustadz? Disediakan makanan gratis di lapangan sepak bola, di depan stasiun kereta api, di dekat halte bis ada tenda-tenda kemah-kemah, namanya Maidatur Rahman, makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu tak siapa yang ngasih. Berbuka jam 6.30, jam 6 sore udah duduk di meja, tengok kanan kiri anak Indonesia semua. Ayam itu seperempat, bukan macam tempat kita. Ayam itu dicincang mutilasi, hancur. Sampai kita mau waktu ragu ini ayam apa katak lain bentuknya. Hari kedua daging sapi itu bulan-bulan macam sabun telepon. Kalau ibu masih ingat ibu sabun telepon. Begitulah daging itu bulat-bulat. Cuman mereka ini kurang pandai memasak, jadi dipawaknya aja pakai bawang bombay, dipercik-percikkan jam 4 sore. Datang jam 4 sore suruh baca Yasin. Anak-anak yatim suruh baca Yasin. Habis baca Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi sadaqallah. Udah mau sadaqallah, jangan dulu 3 kali la ilaha illallah. Udahlah jam 6.10 mau azan maghrib, meninggal anak itu. Makanya saya kalau mengundang orang buka puasa di rumah, tak ada saya siksa. Baca Fatihah sekali, qul huwallahu 3 kali, Rabbil falaq, Rabbin nas, baca doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum, makan. Karena kita undangannya undangan makan. Ini mau ngajak makan atau menyiksa orang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan tanggal 24, 25
26, 27, 28, 29. Nanti hari Kamis itu 29. Dikirim. Inilah orangnya Pak Ustadz, tertulis hilal. Adapun saudara kita dari Muhammadiyah, mereka menetapkannya berdasarkan hisab. Menurut hisab hari Kamis itu sudah ada, walaupun tak sampai 2-3 derajat, tapi sudah diangkat. Maka yang hari raya, hari Jumat kita hormati. Yang dulu berkelailah orang masalah ini. Yang benar hari raya adalah hari Jumat, yang benar adalah hari Sabtu. Berkelahi. Rupanya karena belum buka puasa. Begitu udah buka, terserahlah hari raya kapan berapa. Jadi kita ini kadang gara-gara berkelahi, gara-gara bukan kebenaran, tapi gara-gara hawa nafsu. Lapar, berkelahi masalah tarawih 8 atau 11 atau 20, 23, berkelahi. Begitu udah buka puasa, terserahlah, saya pun lapar juga sebetulnya. Jangan kelahi, la tanaza'u, jangan bertengkar, fatafsadu, kamu akan gagal, wa tazhabari hukum. Yang amal ke berapa sekarang? Saya ingat, cuman ngetes aja. Amal yang keempat adalah selesai berbuka, sholat maghrib di masjid, makan, sholat isya di masjid, habis isya kultum Ramadan di masjid, habis kultum sholat tarawih di masjid, habis tarawih sholat witir, habis witir tadarus, malam-malam terakhir Ramadan iktikaf. Jam 2 malam iktikaf lagi ke masjid, jam 2 ke jam 3 membaca surat-surat pendek, jam 3 ke jam 4 tahajud 1 juz, jam 4 ke jam setengah 5 zikir muhasabah dan doa, makan sahur, sholat subuh, pengajian subuh, terbit matahari. Apa pelajaran yang keempat? Membiasakan diri ke masjid. Kata pepatah Melayu, Allah bisa karena, tapi di hari petang dia akan pulang. Dia tahu di mana letak sarang. 7 hari aja ikat. Umat Islam diikat 30 hari. Hari kedua Syawal, masjid hilang terbang melayang. Tinggal pemain inti. Pemain naturalisasi hilang. Pemain cadangan hilang. Dia yang dulu. Ini berarti tanda waktu udah mau habis. Dia yang dulu azan, dia yang iqamat, dia yang bilal, dia yang imam, dia yang makmum, dia juga yang bersihkan masjid. Itu tidak terjadi di Batu Raja. Jangankan di masjid, jangankan di surau, jangankan di langgar, jangankan di musola, di Gor Raja sepenuh ini, apalagi di masjid. Kenapa tidak dibuat acara di masjid? Nanti kalau saya ditanya orang pulang ke Riau, besok pagi saya pulang, ini tausiah terakhir gitu. Maksudnya terakhir di takut juga sama mati itu kan. Ini tausiah terakhir saya di Sumatera Selatan. Besok akan pulang ke kampung halaman Bumi Lancang Kuning Riau Pekanbaru. Ditanya orang, Ustaz kemarin kenapa tausiahnya di Gor, kenapa tidak di masjid? Aku mau kasih tahu kalian ya, tidak ada masjid di Batu Raja yang bisa menyambut jamaah seramai ini. Allahu Akbar. Anak-anak muda ini banyak yang mau pengajian, cuman pas ditanya, kok kenapa tak mau ke masjid? Kami maunya ceramahnya Pak Ustadz di kafe. Nama acaranya apa? Ngopi. Ngopi itu apa? Ngobrol perkara iman. Nah gitu. Kami maunya ada musik-musiknya, cerita tentang sholat. Jadi kita sholat. Selesai itu, mari kita dengarkan satu lagu dipersembahkan oleh penyanyi religi kita. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat daunnya serta buahnya. 1000 tahun, kalau tak
apa gunanya? Jadi ibu nanti kalau pulang ke rumah, mana tahu ada laki ibu itu Fir'aun genderuwo. Jangan ibu balik dari pengajian mentang-mentang udah ngaji sama Ustaz Somad langsung pulang ke rumah. Abang, sini sebentar. Ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan gitu. Ibu nyanyi aja besok sambil makan masak sahur besok pagi. Walaupun abang rajin puasa, kalau tak sembahyang masuk neraka. Belum sembahyang supaya segera sembahyang ya Allah. Yang tak juga sholat segera disolatkan jenazahnya. Jangan kenalkan. Nanti jadi janda mereka semua. Sanggup dan menggantikan. Pengajian biasa. Tapi anak muda ke masjid, anak muda iktikaf, anak muda tarawih luar biasa, betul? Ustaz Somad luar biasa, enggak? Saya biasa di luar. Nengok ke belakang, terbang baliho hilang semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Tengoklah, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kepala Kejaksaan, Bapak Ketua DPRD OKU, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Semua foto mereka kecil-kecil. Foto saya paling besar buat orang. Bukan salah saya, ini salah panitia. Awas kalian tidak marah Pak Dandim. Beginilah orang Batu Raja memuliakan tamu. Dia tahu tamu ini kurus, jadi biar nampak besar dibuatnya besar. Jamaah semua heran. Kami tengok Ustaz besar-besar. Biarlah tak nampak besar baliho, besar jadilah. Tapi begitu orang Batu Raja menyenangkan hati Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Mohon nanti kalau baliho ini udah selesai acara ini kan banyak baliho ini, tolong dijaga rapi-rapi ya adik-adik panitia ya, tolong ya, tolong. Soalnya banyak juga baliho setelah itu selesai dijadikan orang penutup WC. Ada pernah saya waktu itu lewat di salah satu kampung pas mau pengajian, dijadikan orang penutup WC di samping sungai kecil. Pas masuk pintunya itu tulis coblos nomor gitu. Astagfirullah. Tapi rasa-rasanya taklah sampai hati mereka membuat baliho Abdul Somad menutup WC. Itu baliho kepala ke bawah. Adik-adik, mak kalian yang melahirkan kalian pulang bawa mobil mewah, mereka belum tentu senang karena mobil itu rental. Tapi begitu kalian pulang pakai baju koko, pakai peci, pakai kain sarung, terobat rasa sakit mereka melahirkan kalian. Kalian pikir kalian lahir ke Batu Raja ini mudah? Ini banyak anak-anak muda ini sekarang menyepelekan ibu. Ditelepon emaknya bolak-balik tak diangkat. Ditelepon begitu nampak tutup. Anak apa ini? Anak hantu. Ibu kalian melahirkan 9 bulan 10 hari kalian dikandung. Betul Bu? Di Batu Raja mengandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah kita tanya serius, dia ketawa pula. Melahirkan anak meregang nyawa. Mohon maaf beribu maaf, 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala, sobek dagingnya saat melahirkan kalian. Ini barang anak-anak muda ini kadang disangkanya dia lahir muda aja, macam bersin. Lahir kalian meregang nyawa orang tua kalian. Kalian gendong dari Batu Raja, pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, umrah, ta'allul. Belum tentu dapat menebus. Tapi begitu ditengoknya kalian pulang tarawih pakai peci, pakai baju koko. Oh, senangnya saya Pak Ustadz menengok anak saya pulang. Padahal anaknya tak ada tarawih. Orang tarawih di masjid, anak lari, main. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Anaknya di luar ngejek, imamnya lambat, makmumnya cabut. Apalah kalian ini? Tapi di Batu Raja, Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi menduga ini puasa udah di ujung-ujung, ini orang udah kehabisan energi, lemas. Ini paling pengajian nanti 45 menit, setengah jam selesai nih. Makanya mata saya tajam memandang ke atas, ke kanan, ke kiri, mau menengok
Saya asal udah nampak saya jamaah agak menunduk dua orang, demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Tapi di Batu Raja jamaah